Hai everyone, mari sebelum kita melanjutkan seri Faith Journey yang berikutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur untuk kesempatan ini, untuk kami terus belajar menjadi murid Kristus. Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami dengan nilai-nilai kebenaran-Mu, dan biarlah saat ini juga pengurapan Roh Kudus turun untuk mengajar setiap kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar dan tidak hanya menjadi teori saja, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, karena orang yang melakukan firman, merekalah yang melihat janji Tuhan digenapi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan kembali untuk kita tetap berjaga-jaga dari penyebaran virus COVID-19 karena kondisi Batam yang semakin parah. Kita harus tetap beriman namun berhikmat. Nah, audio sharing kali ini akan membahas part yang kedua dari Faith Series, Dasar dan Bukti. Mengulang sedikit, di audio sharing sebelumnya kita sudah belajar bahwa iman terdiri dari dua komponen, yaitu dasar dan bukti. Dasar dari iman itu adalah mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Itu dasar dari iman kita. Dan waktu kita beriman kepada Yesus, artinya we believe continuously in Jesus as Lord and Savior, no matter what happen. We believe continuously in Jesus in every season. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus di segala musim. Baik saat kita berada di gunung dalam kondisi baik, ataupun saat kita berada di lembah dalam kondisi yang gak baik. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagian yang kedua di Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan yang di garis bawah, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa sih artinya kalimat ini? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat adalah bukti dari kepercayaan atau iman kita kepada Yesus. Again, we cannot see Jesus with our physical eyes, even though we trust Him with all of our heart. Kita nggak bisa lihat Yesus secara mata jasmani, sekalipun di hati kita percaya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi untuk sesuatu yang gak kelihatan ini, perlu ada bukti yang kelihatan. Untuk itu perlu ada bukti dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagai contoh, saya ambil contoh yang mungkin kita semua yang di Batam bisa relate. Kalau kita lihat apartemen Pollux Habibie yang towernya begitu tinggi menjulang, waktu kita lihat bangunan tersebut, somehow kita percaya ada dasar atau fondasi yang terletak di bawah bangunan tersebut. Dan bagaimana kita tahu ada fondasi kuat di tempat tersebut? Kita bisa kira-kira nih, gara-gara kita melihat gedungnya. Kita lihat gedungnya yang begitu tinggi, kita percaya pasti fondasinya bukan fondasi yang dangkal, tapi pasti fondasinya fondasi yang dalam. Jadi bangunan yang di atas memberikan kita pengertian bahwa ada fondasi di bawahnya. Sekalipun seringkali fondasi tersebut baru teruji kekuatannya saat ada goncangan. Oke, tapi paling enggak setiap kita bisa mengenali fondasi tersebut terlihat dari seberapa kuat dan kokoh bangunan yang ada di atasnya. Artinya begini, untuk dasar iman kita yang gak kelihatan, yaitu percaya kepada Yesus, kita perlu menunjukkannya dengan perbuatan atau kehidupan kita. Sehingga orang bisa melihat, oh iya nih, oh kamu punya iman di dalam Yesus ya. Tahu dari mana? Kan gak kelihatan. Karena aku melihat perbuatanmu dan kehidupanmu. That's why firman Tuhan bilang begini. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bukti dari iman kita adalah perbuatan kita. Perbuatan kita akan membuktikan bahwa kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Since we cannot see faith, let us show our faith through the evidence of our life, yaitu perbuatan hidup kita. Karena seringkali nih, ada banyak orang mengaku dia punya iman kepada Yesus, tapi perbuatannya seperti dia tidak percaya kepada Yesus. Seperti dia tidak kenal siapa Yesus. Nah, that's why hari ini kita belajar tentang bukti iman. Ada 3 bukti iman yang kita perlu perhatikan. Jika kita rindu, iman kita terus bertumbuh progressively. Yang pertama, pengelolaan waktu atau time management. Di era digital seperti sekarang ini, arus informasi semakin cepat, membuat kita tuh harus terus beradaptasi dengan tempo kesibukan yang terus meningkat.
Keputusan yang diambil harus cepat. Pekerjaan harus diselesaikan sesuai deadline yang terus semakin dikejar. Kesempatan yang harus diambil demi omset dan lain sebagainya. Tetapi di kesempatan ini saya mau mengingatkan agar kita tidak mengabaikan hal yang terpenting untuk hal yang penting. Apalagi buat yang tidak penting. Apa sih hal yang terpenting? Firman Tuhan mengajar kita di Lukas 10 ayat 39 dan 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lompat ke ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, singkatnya adalah ini cerita tentang Marta dan Maria. Mungkin kita pernah dengar atau mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Jadi suatu ketika Yesus datang ke Betania, disambut oleh dua saudari ini, Marta dan Maria. Nah, Marta sibuk preparing segala sesuatu untuk tamu-tamu yang datang, karena di mana ada Yesus pasti akan ada crowd, akan ada banyak orang datang. Tapi Maria, dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dia menyerap semua revelation dari Tuhan. Dia duduk dengar suara Tuhan. Nah, di situ Marta protes. Tuhan, suruhlah Maria ini bantuin aku, kurang lebih begitu ya. Dan di situ Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Nah, baru masuk ke ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. The best part. Maria udah milih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak akan diambil daripadanya. Di sini kita mengerti bahwa apa yang Marta lakukan itu penting loh. Itu penting. Itu sama pentingnya dengan mungkin kesibukan kita dalam pekerjaan hari-hari ini. Tapi dengar, ada bagian yang terbaik yang tidak akan diambil. Sesuatu yang kekal, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Apa artinya duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya? Artinya kita berada di hadirat Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita punya devotion time atau waktu di mana kita bersaat teduh, kita menyembah Tuhan, kita membaca Alkitab dan kita berdoa. Itu adalah momen yang terbaik, the best part yang tidak akan diambil. Perhatikan ya, setiap pekerjaan kita suatu hari akan berhenti. Kita akan digantikan dengan orang lain. Gak ada yang kekal dari apa yang sedang kita kerjakan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan bilang, ini akan kekal dan tidak akan pernah diambil, yaitu hubungan dengan Tuhan. That's why Tuhan bilang, Maria sudah pilih bagian yang terbaik. Marta kerjain hal yang penting, tapi ada sesuatu yang terpenting yang harusnya kamu sediakan waktu untuk melakukannya. Ephesians 5 verse 15 until 17, the Passion Translation. So be very careful how you live, not being like those with no understanding, but live honorably with true wisdom. For we are living in evil times. Take full advantage of every day as you spend your life for His purposes, and do not live foolishly, for then you will have discernment to fully understand God's will. Di bahasa Indonesianya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi bayangin, Alkitab udah kasih tahu hari-hari akan semakin jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai kita kebawa arus dengan segala kesibukan, dengan segala rutinitas, sampai akhirnya kita mengabaikan hal yang terpenting. Yuk sama-sama cek kembali schedule kita setiap hari, sepanjang minggu. Hal apa sih yang kita spend waktu the most, yang paling banyak kita habiskan waktu, energi kita. Coba cek, apakah ada waktu yang kita siapkan untuk Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar untuk making time for God, not finding time for God. Okay? Making time. Sediakan waktu. Masukkan itu di schedule dan pakai itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Quick tips on this. Setiap hari listkan 3 hal terpenting yang akan kita lakukan. Pastikan salah satunya adalah bersaat teduh, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan membaca Alkitab. Nah, yang kedua, bukti iman kita adalah pengelolaan hubungan atau relationship management. Ada quote seperti ini, show me your friends and I will show you your future. Oke, beri aku tahu siapa teman-temanmu dan aku akan kasih tahu kamu
tentang masa depanmu. Kenapa sih? Karena pergaulan membentuk setiap kita, bahkan membawa kita jadi orang seperti apa di masa depan. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang tidak menghargai nilai kejujuran, maka kita akan jadi orang yang memandang rendah kejujuran, dan kita jadi orang yang gampang bohong, dan itu akan jadi kita siapa nanti di masa depan. Perhatikan, dengan siapa kita berkawan akan menentukan nilai apa yang penting dan nilai apa yang enggak penting. 1 Korintus 15 ayat 33 bahasa Inggrisnya, do not let anyone fool you. Perhatikan ya, bad people can make those who want to live good become bad. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bad people, orang yang buruk, bisa membuat orang yang mau hidup benar, mau hidup baik, mau hidup kudus, mau hidup beriman, jadi buruk, jadi gak bisa untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi perhatikan siapa orang-orang yang ada dalam inner circle kita. Inner circle adalah lingkaran terdalam dalam kehidupan kita. Orang-orang yang kita spend waktu paling banyak, orang-orang yang kita mintai advice-nya, minta pendapatnya, minta nasihatnya, orang-orang yang kita curhat. Siapakah mereka? Apakah mereka orang yang memberikan nilai yang positif dalam hidup kita atau sebaliknya? Apakah mereka membantu kita untuk menjadi good, menjadi righteous person, orang yang benar, orang yang baik, orang yang takut Tuhan, atau sebaliknya? Lagi pula, untuk membangun kebiasaan yang baik sebenarnya akan jauh lebih mudah jika kita melakukannya bersama-sama. Saya beri contoh begini, kalau kita mau diet, ya, kita mau diet nih, andai kata kita punya 3 orang teman, dan dari antara 3 orang teman ini hanya kita yang mau diet, hanya saya yang mau diet. Nah, perhatiin setiap kali kita pergi jalan-jalan berempat, 3 yang lain gak ada niat untuk diet. 1 ada niat untuk diet. Kira-kira gampang atau susah? Duduk di kafe ini, duduk di tempat ini, kita mau diet, kita mau jaga, mereka selalu makan di depan kita, bahkan nawarin kita. Itu menunjukkan bahwa kalau kita berkawan atau berteman dengan orang-orang yang gak satu visi, itu akan sangat menyulitkan. Tapi sebaliknya nih, kalau kita berteman dengan orang-orang yang satu visi, yang tujuannya sama, akan jauh lebih mudah. Bayangin kalau dari antara teman-teman kita tadi, kita berempat sama-sama mau diet. Ya, jadi kita semua akan saling ngingetin, jangan nambah lagi dong. Ya, kita akan ngingetin, jangan GoFood lagi dong, jangan pesan makanan lagi, udah jam berapa nih? Kita akan ngingetin. Kenapa? Karena kita berempat sebagai teman punya tujuan dan goal yang sama. Dan itu yang terjadi juga dalam kehidupan rohani. Baca Alkitab yuk, saat teduh yuk. Jangan kayak begitu, itu hal yang gak benar. Kalau kita ada dalam circle yang tepat, maka untuk membangun kehidupan yang baik, kehidupan yang beriman, kehidupan yang kudus akan jadi jauh lebih mudah. Jadi perhatikan siapa orang-orang yang ada dalam inner circle kita. Bertemanlah dengan siapa aja, tapi pastikan orang-orang yang kita pilih masuk ke dalam inner circle, lingkaran terdalam kita, adalah orang yang mempunyai godly value atau nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai takut akan Tuhan. Quick tips on this, be honest ya, jujur aja, list down 5 of your closest friend, those you spend time the most. Oke, coba tuliskan 5 nama teman terbaikmu, orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ini mungkin termasuk istri ya, atau keluarga kalau memang sudah menikah ya. Those you spend time the most, orang-orang yang kamu habiskan waktu paling banyak, dan orang-orang yang mungkin kamu mintakan advice dan nasihat. Oke, dan coba be honest, what kind of influence yang mereka berikan? Pengaruh seperti apa sih yang mereka berikan? Apakah hal yang membawa kita semakin menyenangkan Tuhan, atau hal yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan? Nah, part yang ketiga, bukti iman kita adalah menemukan kekuatan atau discover strength. Rick Warren said, "You were made by God and for God, and until you understand that life will never make sense." Oke, kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan sampai kita mengerti hal ini, hidup jadi gak masuk akal. Jadi jika kita mau kehidupan iman kita terus bertumbuh progressively, kita perlu mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Nah, firman Tuhan selalu memberikan jawaban untuk segala pertanyaan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, perhatikan ayat ini menunjukkan output yang begitu jelas. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Itu outputnya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti setiap kita punya tujuan hidup, output akhirnya adalah membawa kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Itu clue untuk setiap kita sebagai anak Tuhan mengerti tujuan hidup kita. Adalah untuk kemuliaan-Nya, for His glory. Tapi PR-nya, kita harus mencari tahu apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yang berasal dari Dia, yang dapat digunakan untuk memuliakan namanya. Pasti setiap orang punya. Di perumpamaan tentang talenta, ada orang yang dapat 1, ada orang yang dapat 2 talenta, ada orang yang dapat 5. Tapi minimal ada dapat 1. Dan di situ Tuhan jelas mengatakan setiap orang diberikan menurut kesanggupannya, menurut kapasitasnya. Tapi setiap orang yang paling minimum tetap dapat 1. Jadi saya percaya setiap kita semua punya strength, punya kekuatan, punya sumber daya yang cukup untuk memuliakan Tuhan. Dan dalam faith journey kita, dalam perjalanan iman kita harus discover, cari tahu sampai kita menemukan kekuatan kita dan kita pakai kekuatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Quick tips on this, gimana sih caranya bisa discover our strength? Tanya Tuhan, tanya inner circle kita, that's why inner circle kita harus benar, dan give a try, coba, melangkah, lakukan dulu, karena kalau kita nggak lakukan kita nggak tahu. Dan orang-orang di sekitar kita, inner circle kita akan bantu melihat. Dan yang paling penting adalah yang pertama tadi, tanya Tuhan. Karena Dia pencipta kita, Dia tahu persis apa yang Dia taruh dalam hidup kita sebagai kekuatan. Dan tahukah kita, di masa krisis seperti sekarang ini adalah situasi yang sangat kondusif untuk kita dapat mengerti kekuatan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena kalau kita di masa-masa yang nyaman, kita nggak akan terlalu peduli dengan kekuatan yang ada dalam hidup kita. Tapi di masa krisis, ini masa yang tepat, ini season yang tepat. Ayo gali sama-sama, discover our strength and use it for God's glory. Jadi dalam diskusi setelah sharing ini, yuk sama-sama coba kita terbuka satu dengan yang lain. Bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana time management kita. Apakah itu sudah mencerminkan kehidupan iman kita, bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita selama ini making time buat Tuhan atau cuma finding time buat Dia? Yang kedua, coba list, yuk share. Siapa sih teman-teman kita, orang-orang yang ada di inner circle kita? Apakah mereka bring good influence, bawa pengaruh yang baik atau sebaliknya? Dan yang terakhir, yuk discuss, share, apakah kita sudah tahu kekuatan kita ataukah kita belum? Coba tanya teman-teman di Cool, kira-kira menurutmu aku punya kekuatan di mana? Mungkin gak akurat, tapi paling enggak membantu kita untuk bisa mencoba melangkah lebih jauh. Waktu kita terus melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang benar, dengan dasar yang benar, maka saya percaya dari perkara yang kecil Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sharing hari ini. Tuhan, aku berdoa biarlah setiap benih firman Roh Kudus, Engkau yang cultivate, Engkau yang memberikan pertumbuhan, Kau yang membuat kami bertumbuh Tuhan, menjadi pribadi yang semakin progresif imannya bertumbuh dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk sharing di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless semuanya.